Assalamualaikum, ketemu lagi di YouTube channelnya Gita Fendri Diary. Apa kabarnya kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Semoga yang sekarang sedang sakit segera diberi kesembuhan ya sama Allah, amin. Aku alhamdulillah ya, aku mau share lagi untuk aktivitas budgeting aku. Ini tuh video lanjutan dari video kemarin ya, budgeting September. Kemarin kan aku ngelis anggarannya. Nah, sekarang aku mau ngisi anggaran budgetingnya ya di dompet pintar aku ya. Jadi ini adalah kebutuhan aku selama di bulan September. Di video ini nanti aku juga mau share ya, ada 6 strategi menabung pendidikan anak. Oke nih, kita mulai aja ya untuk ngisi dompet pintar aku. Jadi ini adalah anggaran tiap bulannya ya teman-teman. Jadi ada kebutuhan, lalu ada tabungan utama, kemudian tabungan pendidikan anak, ada juga kurban ya tahun 2025 sama dana darurat. Kemudian ada dana sisa di bulan kemarin 400.000. Nah, aku ngisi apa aja ya tabungannya, bisa ditonton video aku. Oke, ini sekalian aja ya, aku mau nyapa teman-teman semua sedang pada ngapain sambil nonton videonya, rebahan atau beraktivitas. Aku temenin ya aktivitasnya dari sini. Semoga aktivitasnya berjalan lancar ya sesuai diinginkan. Amin. Dan semoga kalian tetap enjoy ya nonton videonya. Nah ini untuk yang pertama, aku tuh mau ngisi belanja mingguan ya, ada 600.000, ini terbagi menjadi 4 kantung ya, 4 minggu. Jadi satu minggunya tuh 150.000, insya Allah cukup ya teman-teman. Nanti kalau misalkan ternyata kurang, berarti bulan depan mesti dievaluasi. Untuk budget bulanan, belanja bulanan maksudnya, itu sudah ya kemarin aku tuh udah belanja bulanan, tapi videonya belum aku up ya teman-teman. Itu kan di sini aku budgetin 700.000 ya, ternyata aku belanja bulanan tuh sekitar 700.000 lebih. Tapi nggak apa-apa ya, karena aku di dalam belanja bulanan itu ada beras, terus kemudian susu anak juga, lalu ada jajanan gitu teman-teman. Sebetulnya sih nggak sampai 700 ya. Oke, setelah aku ngisi belanja mingguan, kemudian aku ada family time ya. Ini tuh juga terbagi 4 kantung, satu kantungnya itu 200.000 ya teman-teman. Ini tuh kalau misalkan kita keluar Sabtu atau Minggu ya teman-teman, weekend gitu. Nah ini 200.000 itu buat apa? Jadi misalkan kita mau keluar kemana gitu ya, makan, atau kebanyakan juga aku bisa bantu isi bensin ya teman-teman. Biasanya bensin tuh aku bantu Pak suami tuh 50.000 sampai 100.000. Terus kemudian kita makan. Kemungkinan besar sih kadang-kadang kita ke mertua ya. Akhirnya kita nggak jajan juga sih sebetulnya. Makanya kadang-kadang tuh untuk family time itu masih ada sisa uangnya. Oke, setelah itu kalau misalkan family time udah, kemudian ada jajan anak ya 150.000. Jajan anak ini untuk misalkan tiba-tiba anak itu pingin beli mainan atau pingin beli jajan, meskipun kadang-kadang itu pakai uangnya mamanya juga sih teman-teman. Kemudian kalau misalkan jajan anak itu ada sisa, itu masuk ke tabungan anak ya. Kebetulan bulan kemarin tuh tabungan anak nggak ada sisa ya teman-teman. Jadi nol ya. Jadi bulan ini anak aku nggak nabung. Setelah itu ada uang saku istri, itu maksudnya aku ya teman-teman 250.000. Uang saku Pak suami 250.000. Kemudian ada uang telur 120.000, tapi aku masukin aja 150.000 ya, karena nggak ada pecahan 20.000. Alhamdulillah ya saat ini harga telur sudah turun ya teman-teman. Kurang lebih mungkin sekitar 25 ribuan ya per kilonya. Kemudian habis itu ada uang galon ya 150.000, ini setiap bulannya ya teman-teman. Ada susu anak 250.000, kemudian uang beras 200.000. Kebetulan kemarin pas belanja bulanan aku sisipin juga ya beras 5 kilo. Terus kemudian ada kebutuhan kucing ya. Kebutuhan kucing ini kayak biasanya aku tuh beli ikan ya teman-teman, yang aku campur sama nasi. Kemudian ada dana jaga-jaga 150.000 sama uang jajan dan uang lauk itu 200.000 rupiah. Biasanya uang jajan atau uang lauk itu misalkan aku tuh lagi libur masak ya teman-teman. Oke, alhamdulillah untuk dompet pintar ini bulan September udah aman ya. Jadi sudah aku isi semuanya. Dan ini satu yang belum aku isi ternyata di sini, yaitu uang telur ya teman-teman. Uang telurnya 150.000 ya, seperti tadi aku jelasin, karena nggak ada pecahan 20.000. Jadi alhamdulillah ya udah selesai. Semoga ini cukup ya teman-teman. Kalau lebih itu bonus ya. Kemudian ini aku mau ngisi uang tabungan utama. Tabungan utama ini aku baru ngejalanin 2 bulan ini ya teman-teman. Aku sisihkan 300.000 setiap bulannya. Jadi ini adalah anggaran yang sudah dianggarkan setiap bulan ya teman-teman, sebelum dipotong kebutuhan lainnya ya. Nah ini 300.000 aku masukin karena aku ngelihat
kita ini nggak pasti ya di masa depan. Jadi aku mesti memperbanyak tabungan. Ya namanya juga manusia ya berusaha. Untuk hasilnya kita serahkan sama Allah ya teman-teman. Kita cuma berdoa semoga diberi kesehatan, umur panjang, terus kemudian dimudahkan urusannya ya. Jadi kalau berdoa itu katanya, aku tuh pernah dengar itu lebih baik itu diberi kesehatan dulu ya, baru diberi umur panjang gitu ya teman-teman. Oh ya sebelum diterusin, aku tuh mau disclaimer bahwa di video ini aku nggak ada unsur pamer ya ataupun sombong ya teman-teman. Hanya sekedar aku sharing aja aktivitas budgeting aku. Kemudian semoga bermanfaat ya aku sharing ini dan bisa memberi semangat dan aura positif ya buat teman-teman yang nonton video aku. Kemudian mohon maaf ya kalau ada kekeliruan dan apa ya, pokoknya kejelekan di videoku ini ya teman-teman. Cara aku, budgeting aku misalkan ada yang keliru mau dimaafkan karena aku cuma manusia biasa aja ya dan aku tuh masih belajar sampai saat ini. Kemudian setelah tabungan utama, aku tuh ngisi tabungan pendidikan anak ya 100.000 setiap bulannya. Karena anak aku tuh kan mau sekolah ya teman-teman. Dan mudah-mudahan bisa membantu ketika kita itu mau bayar ya teman-teman. Biasanya nih kalau di awal sekolah tuh bayar apa ya? Pendaftaran ya teman-teman untuk sekolah pendaftaran, terus bayar SPP. Ya mudah-mudahan dimudahkan rezeki anak aku ya. Kemudian setelah pendidikan anak aku juga ada tabungan kurban tahun 2025 200.000 setiap bulannya. Alhamdulillah ya teman-teman, kalau misalkan nabung itu nggak terasa. Kalau misalkan di saat hari hanya itu malah kita tuh kayak bingung gitu ya. Kayak berat gitu. Kalau misalkan nabung itu kita nggak terasa ya itu malah kurang satu kotak itu sudah 2.400.000. Aku belum tahu ya harga kambing berapa. Kalau misalkan masih ada bulan ini kan masih banyak ya bulannya ya sampai di bulan apa ya Idul Adha tahun depan mungkin April atau Mei. Mungkin aku terusin atau mungkin aku stop aku juga nggak tahu ya nanti lihat aja bulan depan. Kemudian ada dana darurat 150.000 ini memang sudah aku anggarkan setiap bulannya. Dana darurat ini penting banget ya teman-teman. Selain kalau di tiap bulannya tuh ada uang jaga-jaga itu untuk mengcover apa ya kebutuhan gitu ya teman-teman. Misalkan ada yang kurang pakai uang jaga-jaga. Nah kalau uang darurat ini yang bener-bener urgent banget. Kalau misalkan nggak kepake bisa dijadikan tabungan ya teman-teman. Oke, ngisi kebutuhan itu sudah selesai, ngisi tabungan itu juga udah selesai dan ini masih ada sisa uang 2,5. Ini akan aku campur sama sisa anggaran bulan kemarin yang 400.000, jadi masih ada sisa 650.000. Nanti aku akan ngisi saving challenge aku ya teman-teman di video terpisah. Nah ini jadi ada 6,5 aku masukin lagi. Ini bakal aku masukin di saving challenge. Mungkin nanti aku akan tukar uang ya, karena kan saving challenge aku ada yang 5.000 dan 10.000 ya. Mungkin nanti juga aku tambahan lagi tabungan pendidikan anak atau segala macamnya ya teman-teman. Kalau untuk tabungan atau sinking fund aku untuk yang makeover dapur tuh udah close ya teman-teman 1 juta dan aku sekarang lagi proses pembelian ya teman-teman. Nanti bisa dilihat ya video aku ketika makeover dapur. Mudah-mudahan berjalan lancar. Amin. Oke, ini aku tulis dulu ya sisa anggaran bulan kemarin 400.000 rupiah. Oke, ini udah selesai. Sekarang aku tuh mau share ya, ada 6 strategi menabung pendidikan anak. Nah, apa aja sih strateginya? Oh ya, sebelum kita mulai, aku juga mau ngucapin makasih ya buat teman-teman yang baru menemukan YouTube channel aku ini. Dukung juga ya YouTube channel aku dengan cara like, komen, kemudian di-share ya jika suka dengan videonya. Jangan lupa juga di-subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya nggak ketinggalan jika aku ada upload video baru. Terima kasih ya. Oke, ini kita mulai aja ya untuk share gimana sih strategi nabung pendidikan anak. Jadi ada 6 strategi ya teman-teman. Strategi yang pertama yaitu tabungan konvensional. Tabungan konvensional ini yang umum dimiliki oleh sebagian besar masyarakat kita ya teman-teman. Karena bisa digunakan kapan saja untuk kebutuhan mendesak. Tapi sayangnya bunga tabungan konvensional ini terbilang sangat kecil dan tidak bisa mengimbangi laju inflasi ya teman-teman. Strateginya kita bisa buka rekening khusus untuk tabungan pendidikan, jadi tidak tercampur sama tabungan lainnya. Kalau bisa nggak usah pakai ATM ya teman-teman. Oke, kemudian yang kedua yaitu tabungan pendidikan anak. Jadi hampir semua bank menyediakan produk tabungan pendidikan anak yang dijamin oleh LPS ya teman-teman.
Jadi bila bank yang bersangkutan mengalami kebangkrutan, tabungan pendidikan tetap aman dan bisa ditarik oleh nasabah. Tabungan pendidikan ini tuh biasanya tuh berjangka ya teman-teman. Jadi ada penyetoran rutin setiap bulan dalam kurun waktu minimal 2 tahun ya teman-teman. Untuk lebih lanjutnya bisa ditanyakan di setiap bank ya teman-teman. Oke, kemudian yang ketiga adalah asuransi pendidikan. Produk asuransi pendidikan adalah gabungan dari tabungan pendidikan dan asuransi jiwa berjangka. Jadi perusahaan asuransi akan mengeluarkan biaya pendidikan saat anak akan menempuh jenjang pendidikan tertentu. Jadi bila orang tua meninggal dunia, maka perusahaan asuransi akan menjamin biaya pendidikan anak sesuai dengan kesepakatan pada polis asuransi. Kemudian yang keempat adalah deposito. Kalau deposito ini berbeda ya dengan tabungan konvensional karena bunga deposito lebih besar ya teman-teman. Tapi deposito tidak bisa dicairkan kapan saja karena ada kurun waktunya. Jadi kita mesti memperkirakan jangka waktunya ya teman-teman. Jadi jangan sampai kita tuh terkena biaya penalti. Kemudian yang kelima yaitu investasi reksadana. Kalau reksadana ini aku belum terlalu ngerti ya teman-teman. Bisa ditanyakan di masing-masing bank atau bisa di searching juga ya di Google atau medsos lainnya. Jadi aku lewatin aja teman-teman. Kemudian yang keenam baru investasi emas ya. Ini mungkin adalah investasi yang favorit ya karena bisa dijadikan tabungan juga dan gak ribet ya teman-teman, tinggal beli aja. Emas itu bisa berupa perhiasan atau logam mulia. Dan emas ini cukup menguntungkan ya teman-teman karena kemarin tuh pas tahun 2023 aku tuh beli logam mulia 10 gram itu 9 jutaan. Dan tahun ini ketika aku tanyakan itu 10 gram itu harga jualnya itu sekitar 12 juta. Dan menabung emas ini bisa dimulai dari yang ukuran kecil ya kayak 1 gram dan juga bisa melalui metode tabungan lewat pegadaian gitu ya teman-teman. Jadi itu adalah 6 strategi menabung pendidikan anak ya. Bisa dipilih sesuai dengan kesukaan kita, kemampuan kita, dan metode kita ya teman-teman. Oke, sekian dulu ya teman-teman video dari aku. Semoga bermanfaat, bisa diambil sisi positifnya, yang buruknya nggak usah ditiru ya teman-teman karena aku cuma manusia biasa aja. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan karena ada video lagi saving challenge. Akhir kata aku ucapkan wassalamualaikum, dadah.